Tadi kita panjang lebar juga bicara tentang mengatasi penolakan ya. Nah, terus yang ketika kalian udah berhasil mengatasi penolakan, penjualannya kan pasti terus meningkat ya, sampai target ya. Selain dari tadi dari sini kalian apa yang membuat kalian bisa capai Pak? Kebetulan kalau dari tim kita sendiri ATS ini kita itu bisa dealing event Pak. Kita bisa dealing event, jadi kita ini aku sama tim Gio sama satu lagi Pras ya. Kita ini setiap harinya kita keliling di berbagai macam instansi, sekolah maupun universitas. Kita cari semua peluang-peluang event apa yang bisa kita support. Itu Mas Gio. Betul. Seperti itu tadi ya. Udah terbiasa tadi dengan melawan rasa takut, menahan tadi minder, sering berbicara dan tempat kaca supaya lebih sempurna ekspresi komunikasinya. Sekarang ngomongnya ke petinggi-petinggi instansi, petinggi yang di kampus, petinggi ini. Itu nggak terlalu orang keseharian. Enggak Pak. Kita langsung mencoba, memang langsung datang. Sebelumnya kita emang dapat ilmu sedikit dari atasan itu, kita dikasih ilmu, ya bukan sedikit, ilmu banyak. Bahkan akhirnya kita coba praktek sendiri. Kita praktek sendiri ke berbagai macam instansi sekolah maupun universitas. Bagaimana caranya kita bisa dealing event. Bisa cerita nggak awalnya gimana? Pasti kan awalnya nggak bisa langsung bisa sempurna, pasti banyak gagal juga, banyak penolakan juga ketika pengen eventnya. Iya. Nah, apa yang teman-teman lakuin? Jadi sharing supaya tim mengatasi penolakan ketika di tim TDS Premium sendiri. Ketika di pagi hari itu selalu meluangkan 2 jam waktunya untuk mencari poster-poster atau pamflet yang lagi sedang dalam pengerjaan event. Jadi kita ada grup, kita juga sharing di grup kita sendiri ya. Terus habis itu kita cari tahu untuk nomor-nomor teleponnya dari panitia yang terkait. Terus habis itu lalu kita coba hubungi untuk ketemu dan ngobrolin event ini. Gitu. Jadi mencari pamflet, poster. Ini kan baliho juga gak ya? Yang akan mau ngadakan baliho banyak juga. Oh, itu ada kontak persediaannya ya? Iya, kontak terkait. Untuk cari event musik segala macam. Iya, event di bidang apapun. Terus ketika udah dapat apa yang melakukan? Biasanya kita langsung ajak ketemu ya. Kita ajak ketemu, kita ajak diskusi. Emang langsung gitu ya? Kita perkenalan terlebih dahulu media chat komunikasi. Terus habis itu kita selamat pagi Mbak, permisi saya saya Gio dari tim event Smart Friend gitu. Kalau saya nyonding di panitia. Untuk event pada saat ini apakah bisa disupport gitu? Kalau dari saya sendiri perkenalannya seperti ini sih Pak. Ketika kita menargetkan satu event itu, kita kan bisa melihat event ini prospek nggak sama yang kita support seperti itu. Kalau saya sendiri sih lebih ke event musik yang kemarin ya. Musik itu kan pasti memerlukan tools yang kita punya. Akhirnya kita memanfaatkan tools yang kita punya kepada panitia. Jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya update dari The Event Smart Friend juga. Kebetulan kalau boleh tahu panitianya membutuhkan sesuatu yang bisa kita support, mungkin seperti itu Pak. Mungkin biasanya panitia nanti beranggapan, oh iya Kak, kita butuh support, misalnya nanti ada tenda dan lain-lain. Dan situlah kita masuk, langsung kita ajak ketemuan, kita jadi diskusi bareng seperti itu. Jadi cari tahu pamfletnya, dalamnya baliho, kontakkan panitianya, kita kontak panitia langsung telepon. Bilang bahwa teman-teman bahwa akan membantu dan mensupport aset berusaha untuk event tersebut seperti itu ya. Langsung ditawarin baik-baik kan untuk langsung
kita prefer ketemu langsung biasanya. Ketemu langsung. Ketemu langsung. Kontaknya bisa ketemu langsung, Iya. bahwa kita ada smartphone. Betul. Biasa ketemu langsung di mana? Kalau kita menyesuaikan ya Pak ya. Kalau misalnya panitia kadang ketemu di kantor, kita juga Panitianya malah welcome ya. iya. Kalau artinya kita ada diinformasikan bahwa teman-teman dari smartphone ya. betul seperti itu. Iya, kita di smartphone juga. Apa nih? Ketemu di atas teman bioskop apa? Kafe itu di mana? Yang kan tadi nggak ada ketemu Iya. Yang umum, Pak. umum. Iya. Kan tadi nggak ada prospeknya yang lain lagi enggak ya. Jadi tetap fokus ke kalau kita pengen kita tawarkan dari ya Iya. ada win-win, ada benefit supaya event bisa jalan. Dan ingat support aset-aset kita apa sih ditawarin teman-teman? Ya. Kita panitia juga ketemu nih sama Iya. apa yang Kalau kita sih pertamanya kita minta proposal terlebih dahulu Pak ya. Untuk event tersebut itu kita lihat proposal terlebih dahulu, kita lihat rencana RAP-nya, keperluan apa yang diperlukan oleh panitia yang kita juga punya, kita miliki di kantor ini. Seperti contohnya kemarin ada tenda ya. Kebetulan tenda yang kita juga miliki, kebetulan panitia juga butuh. Nah akhirnya kita masuk di situ, kita tawarkan paket bundling kita ini lebih oke daripada vendor lain. Bagaimana cara menjelaskan itu? Kalau saya sendiri sih pribadi menginformasikan kalau di vendor lain itu kurang lebih sewa tendanya cuma per hari itu sekitar 400.000. Kalau kita itu bisa 2 hari atau 3 hari tergantung event itu berlangsung. Kita nanti bisa libur di situ. Nanti kita bisa kasih produk juga seperti itu dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi seperti contoh tadi banyak kan sih event ada untuk tenda ya. Betul, untuk tenda. Daripada mereka sewa tenda, kita ada tenda ya. Betul, iya tendanya daripada mereka sewa, mending kita ganti produk uang panitianya. Produknya seperti perdana ya. Iya. Terus dari panitia ketika kita kasih perdananya mereka buat apa sih perdananya? Kalau perdananya sendiri nanti bisa digunakan ke panitia sendiri, partisipan juga. Biar panitianya pakai. Biar panitia bisa merasakan keuntungan yang pakai smartphone itu gimana gitu Pak. Kita banyak promo menarik, kuota banyak, harga terjangkau. Jadi biar panitia itu merasakan enaknya pakai smartphone itu seperti apa sih? Seperti itu. Biasanya kalau kita soundingnya ke panitia seperti itu ya. Biasanya berapa tenda berapa lebih? Kurang lebih kalau event musik itu 10 ya, 10 sampai 15. 10 sampai 15 tenda. Iya, 15 tenda. Perjalanan berapa yang kita didapat? Untuk per tendanya kita keluarin biasanya 15 sampai 20 kartu. Satu tendanya bisa menghasilkan 15. Kita patokin 15 15 ya. Iya, kita soundingkan. Daripada kalau dia sewa, Iya. ini kita pastinya perdagangannya tendanya malah dapat lagi ya. Iya, Itu juga dapat. Iya, mau dapat. Atau enggak paling gampang kita juga ada tips. Kalau kita tanya panitianya, Mbak Mas panitianya kira-kira berapa ya? 100 sampai 150. Nah, ini kan jumlah kebutuhan tendanya Mas dan Mbak ini kan 15. Nah, gimana kalau 150 orang itu dalam waktu 1 bulan itu pakai kartu smartphone semua? Akan lebih gampang. Dari sisi konsumtif juga mereka butuh. Terus habis itu dari acara juga mereka butuh terus tenda. Biasanya sering koordinasi waktu dingin ya. Iya. Daripada beli kuota lagi, jadi lebih mereka coba yang smartphone. Iya, coba aja. Makanya mereka tertarik ya kerjasama dengan kita ya. Iya. Dengan smartphone sendiri ya. Mereka juga nggak akan merasa terpaksa untuk beli karena itu kan menjadi satu sisi konsumtif mereka per bulannya juga paketan gitu. Jadi ada sesuatu yang benefit dari smartphone sendiri, tawarin dari ini tersebut. Iya, betul. Kayak baterai namanya. Baterai. Pakai zaman dagang dulu ya. Iya. Oke. Selain dari tenda ada lagi ya? Ada, kita banyak kok tools supportnya ke berbagai macam event. Kita kalau ke event lari kemarin support ini ya, kamera 490 ya. Sama balon juga. Kamera itu juga ada yang ukuran kecil dan ukuran besar. Untuk yang kecil sendiri itu muat dari 2 sampai 3 orang. Nah, yang besar itu 3 sampai 4 orang. Kita selalu mematok di
bundling 150 jumlah paket penggunaan ya paket itu dari perdana 150. ya Itu pelanggan baru lagi ya. pelanggan baru. Jadi kita selalu menyondingkan ke panitia tuh kalau kamera dan 60 volt itu juga bisa mereka alokasikan menjadi tarif ketika di drop di teknis lapangan. Jadi mereka entah mau ambil fresh money dari sana itu sudah jadi hak panitia. Jadi mereka tarifkan 15 sampai 30 ribu itu pasti panitia mau. Jadi mereka dapat fresh money dari sana. Melewati bundling yang pertama tadi. Melewati bundling 150 kartu. Ini kan kita bicara rancangnya. Iya. Pasti kan aja ada penolakan juga ya. Banyak kerjasama atau mencari ide. Gimana cara mengatasi penolakannya? Biasanya yang paling banyak penolakan ketika kita menawarkan tes itu adalah panitia-panitia yang butuh fresh money gitu. Jadi kalau dari saya sendiri itu ada 3 poin dalam sounding komunikasi ke panitia-panitia. Jadi yang pertama Mas, kita itu punya tools yaitu tenda, kamera 360 dan balon gate, dan masing-masing memiliki harga bundling. Terus yang kedua, untuk fresh money sendiri kita tetap terima dulu. Saya coba ajukan ke manajemen, mungkin saya kabarin lagi. Jadi kalau dari solusi saya jadi itu karena saya juga kenal sama karyawan perbankan, partner saya sendiri, itu mereka bisa kasih fresh money untuk membuka rekening hasil. Jadi mereka tinggal ya kolaborasi supaya acaranya sukses. Dapat juga fresh money, dapat juga aset, dapat juga tujuan kita kerjasama yaitu bandingkan modalan kita. Betul. Jadi bisa ya. Jadi pun keluhan apapun kita terima terlebih dahulu. Kita carikan solusinya. Kayak contohnya dari selain perbankan, Mbak dan Mas kira-kira butuh brand apa lagi untuk masuk di sponsorship kalian gitu? Air minum. Saya ini Mas butuh, kita gandengkan sama brand lain juga, itu juga bisa kami bantu dari sana, dari hidrokuku, air mineral, isotonik isotonik, terus dari itu mungkin makanan dan brand makanan juga itu kita gandengkan semua. Kok bisa kolaborasi dengan brand-brand itu gimana awalnya tuh? Nah, awal kita selalu membiasakan diri dalam support event itu kita selalu mengunjungi tenan-tenan yang ada dari brand. Jadi setiap event pasti kunjungi merchant yang lain, kenalan, ajak kolaborasi, nanti ada event selanjutnya. Tujuannya sendiri itu kita cuma minta nomor teleponnya dia. Cuma minta nomor teleponnya dia. Kita Awal teleponnya siapa? SPG-nya. Oh enggak, marketing sih lebih tepatnya biasanya. Marketingnya, bukan SPG-nya kan. Coba kalau tampaknya Mas Yoni saya nggak yakin. Sebenarnya dia pengen cari nomor SPG-nya. Tapi marketingnya atau atasannya yang bertanggung jawab. Banyak Mas lagi ada SPG-nya. Tanya nomor telepon atasannya berapa, yang sama begitu ya. Jadi kita dimulai dari sana sambil kita mungkin pintu komunikasi awal Mas, dari brand ini. Kalau misal kita ada event ini bisa support nggak kira-kira? Jadi pokoknya ada proposal yang minta fresh money, jangan takut. Ada ada teman-teman tadi ada kolaborasi, terus kedua juga menyampaikan ke atasan supaya support dari fresh money masuk atau bisa diberikan atau tidak. Udah terima semua pokoknya minta dulu semua. Minta dulu apa dan kita carikan semua. Jadi kita sudah tahu program apa, jangan takut karena nanti ada kolaborasi pihak bank, pihak lain, belum lagi support dari atasan, dari regional regional. Terus sama yang ketiga, kita juga bisa support percetakan banner. Itu bisa diambil dari kadang-kala kita
mematok satu per biji kartu yang mereka budget itu margin 1.000 atau 2.000. Itu tujuannya untuk mengalokasikan ke percetakan banner. Jadi mulai banner backdrop terus habis itu X banner dan percetakan banner yang dibutuhkan dari panitia. Oke. Jadi ini kalau ketika event ya, jadi ketika event di luar ada pentas musik ataupun acara apa di luar. Tadi kan masa ini nggak sekolah juga ada yang menyimak kerjasama atau kasih kerjasama. Gimana tuh cara supaya bisa kerjasama atau bikin event sekolah? Jadi kalau asing berbeda ya? Beda sih Pak. Apa yang mereka butuh sih biasanya? Kalau ke sekolah sendiri, terutama SMA Pak ya, yang udah punya KTP dan lainnya itu, kita itu biasanya kalau ke guru apa namanya? Humas, betul. Humasnya itu biasanya kita soalnya, Bu ada acara ulang tahun sekolah ini enggak? Seperti itu. Jadi biasanya di Baru sekolah, datang ke sekolah, iya, yang belum pernah tahu, belum Iya. pernah datang, terus kita ketemu dengan humas. iya, bertemu dengan humas. Pertama kita memperkenalkan diri terlebih dahulu sih Pak. Kita memperkenalkan diri dahulu, kita dari pihak Smart Friend, tujuan kita kemari itu untuk menyampaikan informasi ya, kerjasama juga. Nanti kebetulan humas mungkin terbuka, betul baru itu kita tanya apakah ada event ibu mungkin terdekat ini yang bisa kita support seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya ibu masnya, oh iya mas ada acara ulang tahun tuh misalnya di bulan depan, kalau boleh tahu kebutuhannya apa ibu, bisa kita support atau kita tampung dulu kebutuhan ibu apa, nanti kita bisa kasih solusinya seperti itu sih ya. Ya kan kalau ke sekolah kayak gitu ya. Terus juga sama Program-program penawaran program-program yang iya, lain. kita juga ada program lain, program ICG ya. Program setting. ICG juga, itu juga ada. Kita sering sosialisasi ke ya. Lebih tepatnya ke OSIS sih. OSIS, iya betul. OSIS SMA. Seperti itu. Program ICG. Jadi ada juga kerjasama dengan sekolah ini. Sekolah, iya. Sih itu apa ya? Smart Your Generation itu Smart Your Generation itu lebih ke bagaimana kita ini kerjasama dengan sekolah ini untuk merasakan enaknya pakai smartphone itu seperti apa, dan kita kasih ini sih fresh money plus kita kasih benefit yang menguntungkan buat sekolah Pak. Salah satunya bisa bisa gratis penyewaan tools yang kita punya. Tuh. Iya. Pakai Bisa pakai alat yang kita punya. Ketika sekolah itu ada event yang membutuhkan alat, ketika kita udah kontrak SJG ini bisa kita. Jadi menciptakan new generation lewat sekolah tadi ya. Betul sekali. Tadi dapat fresh money. Fresh money juga. Dan beasiswa juga dong bagi. Iya, ada beasiswa juga. Nah kalau instansi gimana tuh? Instansi kita juga itu coba kita support juga ya. Iya, jadi kebetulan kalau instansi ini kita lebih ke kita putar kota Malang nih Pak, instansi apa aja yang bisa kita datengin, kita visit lah ya, kita visit. Terus kebetulan di salah satu instansi itu biasanya ada acara event juga, event entah itu dari instansinya atau event kolaborasi juga, itu nanti kita bisa masuk lewat situ. Seperti itu, nanti kita bisa tanya kebutuhan instansi tersebut, kira-kira butuh support apa yang kita bisa support, dan kita bagi support. Iya, betul, seperti itu Pak. Oh, jadi instansi juga pasti Ada event juga, ada acara-acara. iya, Di ada situ lah masuknya ya. betul sekali. Mereka juga untuk keperluan branding. Jadi ada mereka. Iya. Apa kemarin terakhir dari ini dapat? Kemarin itu ada event dari BPR itu Jalan Sehat. Iya, Jalan Sehat itu kita bisa support tenda juga. Kok bisa tahu PPR itu ada dalam set? Kebetulan karena kita sering mobilitasnya kita emang sering ketemu customer, kebetulan si customer ini kerja di situ Pak. Jadi kalau minggunya itu jadi ketika dapat customer simpan nomornya, jangan kasih atau bukan sampai untuk apapun, jangan sungkan hubungin teman-teman ya. Betul sekali, sampai dia punya nomor khusus kamar. Betul, iya Pak. Dan itu kita follow up. Akhirnya yaitu kebetulan kita bisa join. Jadi itu luar biasa teman-teman ya. Iya Pak. Dari hasil mobile selling, reading ataupun dari event, banyak kenalan, banyak dapat customer, malah membuat kalian lebih mudah
cara organisasi ya aja. sampai target itu. Iya, baru dapat event lagi, dapat lagi kenal kerabatnya segala Ya, macam. betul. Itulah mereka ada. Enaknya jadi sales ya, ngobrol-ngobrol, dapat relasi yang luas, banyak, dapat wawasan. Jualan di tempat wisata juga. Gak tahu sampai ya. Oh iya. Emang kalau jualan tuh teman-teman biasanya tadi gimana sih biasanya tuh bisa sampai tanya tadi? Kalau dari mobilitasnya sendiri, kita pakai selalu visit ke pasar. Pasar. Iya, pasar. Dari apa namanya, secara pedagang maupun pembeli selalu kami tawarkan. Dalam kurun waktu 1,5 jam mungkin ada 3 sampai 4 pembelian. Dalam saja. Dalam 1 jam. Nah, biasanya kita juga kadang-kala open booth di sana juga untuk membuat keramaian ataupun notice dari orang-orang pasar tadi. Ada baik gitu. Asal ya. Iya. Selain pasar apa lagi? Dan pasar kita sering banget alun-alun itu selalu. Betul. Jadi mobile saya ini tempat jadi keramaian Betul, pasar, titik keramaian. alun-alun. Itu ada lagi. Kita kebetulan kalau jam istirahat makan siang kita ke Pujasera Pak. Biasanya Pujasera itu banyak mahasiswa atau orang-orang lagi makan siang. Iya, makan siang itu biasanya pas waktu istirahat kita masuk di situ. Kalau tadi Mas Yus bilang ada wisata ya. Iya, sama wisata juga. Apa tuh kalau Mas Yus paling enak sih, dimana kita kayak ngerasa kerja sambil liburan juga. jadi nggak terasa kerjanya. Nggak terasa kerja. Di mana tuh biasanya Mas Yus? Wisata. Kemarin sempat ke mana Mas Adi? Ke pantai Kelayar. Waktu di Pacitan. Waktu di Pacitan. Kita juga memiliki akses gratis ketika masuk loketnya. Bilang aja dari sales apa? Iya, gitu. Bilang besoknya dicari-cari nggak mau bayar masuk ke akses wisata gitu kan. Jadi kemana-mana akses wisata bilangnya sales apa gitu. Kita seandainya ke loketnya bilang cek sinyal Pak. Gitu. Cek sinyal. Tapi memang cek sinyal. Iya, banyak sinyal sih. Cek sinyal karena memang ada BTS juga. Iya. Oh kebetulan ada PTS. Ada BTS. Kalau nggak ada PTS gimana? Wah kita nggak berani ya. Iya, Kita juga Iya. Terus makanya tadi bilang soal tadi tempat wisata, pasar, alun-alun, ya itu warung-warung kopi mungkin juga ya. tempat-tempat nongkrong, warung kopi juga. Paling banyak tempatnya yang paling dapat lima. Kalau dari kita sendiri wisata sama alun-alun. Wisata alun-alun justru banyak. Iya. Wisata sama Enak ya keadaannya. Amin ya. Nongkrong doang di alun-alun, saling ngobrol-ngobrol. Jualan tiba-tiba. Iya. Ya kan? Tiba-tiba closing. Tiba-tiba closing, ya kan? Jadi kayak nggak kerja ya. Kayak nggak kerja. Tadi kalau kita lihat kan dari awal teman-teman sini nggak pede, Nggak pede dari awal. berani sama alu, Iya. ya kan? Terus juga belajar sendiri, ya kan? Terus dan belajar sendiri berhasil dalam ketika mau buying selling. Iya. Tadi ada tips and triknya jualan ya. Iya. Bagaimana mengatasi penolakan. Terus dari penolakan berhasil transaksi, dapat customer, dapat relasi, simpan kontak nomornya, dapat lagi dari event, ya, supaya bisa dan customer tuh malah tadi dia kan dengar dapat dari customer, minta support, minta share DPR ya, Betul. padahal waktu itu cuma dari customer yang 15 ya, Beli ya. beli terus juga teman-teman iseng nggak sih setiap lagi acara ada di pamflet baliho kontak person panitia event itu bukan iseng kan ya? Bukan Pak. Memang benar ya. memang iya. Ketika ada waktu free, Iya. itu aja ngeluangin waktu untuk cari ada event-event apa sih di areanya ya. Obrolan santai aja kayak Santai. ide apa yang akan dibuat mungkin. Gue nggak capek ngobrol-ngobrol doang aja. Iya. Nah, Bisa sama ngobrol akhirnya dapat event juga. Dapat event juga. Yang support dari diberikan segala macam. Intinya kan semua kita punya ya. Iya. Kita punya benefit yang kita miliki harus dipahamin ya. Betul. Ya, teman-teman harus jadi harus paham juga apa yang dimiliki gitu. Dan juga memahami lawan bicaranya seperti calon pelanggan, calon panitia yang ini mereka butuh apa. Jadi punya kekuatannya apa, lawan bicaranya pengennya apa. Iya. Jadi nyambung. Jadi deh transaksi sama bio ini. Betul Pak. Betul Pak. Terus, nah
kita udah lama ini. Iya. Udah semua nih ceritanya nih. Dan kayaknya saya Udah lagunya. Iya, ada satu lagi tuh. apa itu? Bagia saya lihat sering aktif juga ya di digital ya. Oh iya, sering aktif. Kami pun juga selalu dibantu dari Bagia juga. Betul. Karena penyampaian proposal yang masuk kebanyakan juga dari Digital juga ya. Iya. Bagia. Bagia sendiri saya lihat juga konten juga, Konten selling juga lewat digital ya. Ya, live Tapi juga. kayaknya waktunya nggak cukup kalau nanti kita bicarain Betul, Pak. digital selling atau digital marketing terus di sekarang. Ya. Ya, pokoknya nanti ada sesi lagi selanjutnya. Oh, Iya. Bersama Sampura Solo. Ya kan? Nanti kita bicarain tentang digital selling. Tapi setelah berapa lama kerja, Kurang lebih di sini udah 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Dari saya 9 bulan. 9 bulan. Mbak Dia, 1 tahun. keseruan apa sih yang didapetin Smart Friends sebelum kita tutup di sesi satu ini? Di sesi yang bagaimana negosiasi dan juga bagaimana meningkatkan kemampuan penjualan dari di lapangan, web selling, event, ya kan? Nanti kita coba lanjut di sesi kedua yaitu digital. Apa keseruan yang bisa ceritain nggak? Selama kerja tadi 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Keseruannya banyak banget sih Pak. Kebetulan karena kita juga kerja sambil refreshing juga ya. Kita biasanya join event musik sekaligus kita jualan sekaligus kita menikmati musik itu ya. Bener. Wow, jadi nonton konser tanpa bayar Betul ya, iya Pak. Emang bisa jualan lagi? Iya bisa jualan juga. Terus tadi juga jualan, kalau dia tadi bilang tempat wisata. Tempat wisata juga. Tapi saya nggak lupa kok nawar-nawarin. Iya. Setelah jualan juga. Iya, suka live streaming. Hobi juga. Iya. Bisa jualan juga. Iya. Jadi intinya pekerjaan ini bukan jadi beban ya. Betul. Bukan jadi beban. Orang jadi nikmatin. Loh kan hobi saya Iya. nonton konser. Iya. Loh hobi saya keliling-keliling. Loh hobi saya streaming. Iya. Kenapa nggak dimanfaatin dengan pekerjaan yang dimiliki gitu ya? Betul sekali, Pak. Betul sekali Pak. Ada lagi yang mau disampaikan dari keseruan-keseruannya nih? Jadi- Kalau misal, dulu. Jadi tidak terpikirkan targetnya Mbak, tapi Ya, jadi lebih enjoy. enjoy. Saya pengen live sambil ngobrol dengan orang lain nyaman, beli dan kita. Pokoknya yang namanya target tuh saya pikirin. Iya. Betul. Yang namanya hal-hal yang menjadi beban, gak usah pikirin itu. Tapi tadi nikmatin dulu Iya. prosesnya. Prosesnya. Loh kan, saya kan jual lah. Ya kalau misalkan hari ini berarti usahanya dulu ya. Iya. Usahanya dulu tadi sering lewat nongkrong sambil jualan, lewat Iya. event Iya. sambil jualan. Ya. Jadi pasti akan ada hasilnya kalau kita niatnya baik. Ada positif sehingga kita bukan yang jam-jam malah tidur, tidur jam-jam malah mencuri waktu. Iya. Jadi setiap jam waktunya itu manfaatinlah supaya peluang-peluang yang ada setiap jamnya diambil gitu ya. Jadi semua keseruannya itu pekerjaan ini dinikmatin ya. Iya. Ya, Tadi selain juga kita nikmatin usaha-usaha yang di tiap jam jadi peluang usahanya. Cari baliho juga lewat streaming, lewat jalan-jalan tadi, ya tentu diawali dengan doa. Emang doa pagi semua? Pastinya Pak. Iya. Kita berdoa sebelum melakukan aktivitas ya. Ya, sholat Jumat, sholat subuh ya. Salat subuh ya. awali dari dini hari sholat subuh. Salat subuh. Soalnya kalau saya lihat dia tuh sholat Jumat nggak pernah, maka saya ngomong sang Jumat. Nggak pernah kelihatan. Oh, nggak pernah kelihatan. Oh, pasti, kata di masjid. Nggak boleh sombong ketika sholat. Iya, betul. Dengan baik, diam-diam tapi udah ada di masjid. Mbak dia juga gitu ya. Iya, berdoa pagi. Ya, mensyukuri yang sudah terjadi kemarin. Terus hari ini supaya setiap langkah kita juga Tambah kuat lagi, diberkati, dilancarkan dilancarkan juga. Mungkin kalau itu terima kasih Mas Adin. Terima kasih. Terima kasih Yo, juga Mbak Dia telah juga di acara Sakuroso ini. Ya. Tapi nanti kita ada lagi Sakuroso yang selanjutnya sesi kita ngomongin digital
saya nikmat ya Pak. Nah, yang penasaran dari itu, Pak. Penasaran juga ya? Penasaran. Wah, narasumbernya cantik. Ya, cantik. Dan udah ada di TikTok. Tapi kalau TikTok nih, Smart friend SCJP. Smart Friend SCJP. Yang gitu. Kita sudah selesai di acara podcast bagaimana negosiasi dan bagaimana penjualan ya di direct selling ataupun nanti pas ketika di event ya. Tapi nanti sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya yaitu digital marketing dan market. Sampai jumpa di Sakura Show.